Perkenalkan, nama saya Rizky Tarigan. Saya berasal dari kelompok dikotil atau tumbuhan berbiji keping 2. Saya akan menjelaskan ciri-ciri dari tumbuhan ini, yaitu perawakannya berupa pohon atau semak-semak, sistem perakarannya yang tunggal, dan ujungnya tidak dilindungi oleh pelindung khusus, berkambium, dan memiliki berkas pembuluh angkut radial. Batang berkayu memiliki kambium sehingga terjadi perubahan sekunder bercabang-cabang dengan buku-buku yang tidak terlihat jelas dan jaringan pembuluh darah yang tidak tersebar membentuk berkas kolateral terbuka atau bikolateral. Daun tunggal atau majemuk memiliki tulang daun menyirip atau menjari dengan daun duduk tersebar dan atau bekarang dan jarang yang berpelepah. Bunga umumnya berkelipatan 5. Siklus hidup Agiospermae adalah ovul di dalam ovari akan membentuk sel yang akan berkembang jadi megaspora. Lalu mitosis atau sel tempat endosperma terbentuk telur. Kemudian membentuk irisan ovul dan berkembang menjadi tabung palen yang masuk ke ovul dan menghasilkan kecamba atau kulit biji embri endosperma yang nantinya akan menjadi sporofit dewasa yang terbentuk bunga. Pembentukan gametofit jantan dimulai dari sel induk. Mikospora membentuk meiosis 1 ke meiosis 2, lalu meiosis yang terdapat inti vegetatif dan inti generatif. Lalu menghasilkan butir serbuk sari atau gametofit jantan yang akan dilepaskan. Ya, bro. Jadi pembentukan gametofit betina dimulai dari sel induk megaspora yang terdapat bakal buah dan bakal biji. Proses meiosis, pembentukan 4 megaspora, lalu 4 megaspora mati, 1 megaspora berkembang menghasilkan 1 mitosis. 1 mitosis, 2 mitosis, 3 dan akan pembentukan sel telur. Pembelahan sitoplasma hasilnya 7 sel, 8 inti. Berikut adalah peranan tumbuhan dikotil dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sebagai sumber produsen karena dapat melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan. Yang kedua adalah sebagai sumber oksigen karena dapat menyerap karbon dioksida dan atmosfer. Yang ketiga adalah sebagai sumber karbohidrat yang baik bagi kesehatan. Yang keempat adalah sebagai sumber protein yang utama. Yang kelima sebagai sumber industri. Yang keenam sebagai sumber obat, contohnya jahe. Jahe adalah tanaman berakar rindang yang dapat mencegah penyakit. Yang kedua adalah temulawak. Temulawak biasanya digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak. Yang ketiga adalah kayu putih. Orang Indonesia biasanya menggunakan kayu putih untuk menghangatkan badan mereka. Yang keempat adalah lidah buaya. Lidah buaya digunakan untuk bidang kesehatan. Selain bidang kesehatan, lidah buaya juga digunakan dalam bidang kecantikan. Nama saya Takdir Ramadan. Nama saya Tiki. Inilah beberapa famili tumbuhan dikotil dan contohnya. 1. Famili Piperaceae, contohnya Pipernaringro patolada. Nomor 2. Famili Moraceae, contohnya Ficus elastica atau karet hias. 3. Famili Rhizoceae, contohnya Virus malus atau apel. 4. Famili Amaranthus, contohnya Amaranthus, Spinochus atau bayam duri. 5. Famili Mimosaceae, contohnya Mimosa fiducia atau putri baru.